kalau ada servis nggak sampai jual kalung istri. Jadi nggak dimarahin mertua. Bener nggak? Gitu. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. Halo guys, ketemu lagi nih sama channelnya SGMMX Store. Nah, spesial buat hari ini saya mau bikin review first impression sama value for money buat 3 brand ini. Bisa dibilang ini favoritnya buat off-roader pemula. Nah, banyak teman-teman yang suka nanyain ke saya, buat bos, katanya gitu. Bang, kadang mas, kadang juga om, bikinin review buat motor 250 cc 2 tak, buat pemula cocoknya pakai apa? Nah, gitu loh. Nah, sekarang saya bahas. Kita bahas dari biru dulu. Kenapa? Karena ini bisa dibilang entry levelnya di kelas build up, spesial engine masuknya ya. Ini adalah entry levelnya yang buat budget 100 jutaan. Nah, ini adalah sini guys. Ini yang jelas Yamaha YZ 250X. Ya, kalau ada Cherry X-nya ini masuknya enduro cross country. Ya. Kalau di Eropa sana nggak ada X 250 aja, itu kompetisi. Nah, kalau ini cross country, jadi si revolver suspensi depan sama belakang dia disetting lebih lembut daripada versi motocross. Nah, tapi ini nggak selembek atau selembutnya versi full murni enduro, masih dibilang agak keras. Nah, makanya teman-teman suka ada sharing sama saya, bos pakai YZ kok keras ya, katanya gitu. Sebetulnya ini bisa dibikin settingannya juga lembut juga bisa, settingannya manualnya juga bisa. Nah, nanti cara penyetingannya kalau versi standar mau all unit tipe YZ nanti kita bikinin ya. Kita bahas masalah value for money-nya dari 3 brand ini. Nah, lanjut. 2 tak 4 stroke, teknologi masih karburator. Cuman ini tidak dilengkapi dengan electric starter. Sama dengan konten saya yang sebelumnya, kita yang cobain pakai electric starter, tapi harganya jadi naik sekitaran 132 jutaan, harus merogoh kocek guys. Kalau motor enduro biasanya belakangnya itu ditandain sama ring lingkarannya itu 1821. Sebetulnya saya harusnya udah nggak ngebahas, tapi masih ada teman-teman yang suka nanyain ke saya. Nah, gitu guys. Kalau ban standarnya si Yamaha ini menggunakan Dunlop Geomax. Itu pindah ke kiri nih. Ini bisa dibilang paling simple, perawatannya paling mudah, suku cadangnya sangat murah. Nah, kalau buat iseng-iseng main di sirkuit ini juga bisa guys. Kalau cuman buat kelas pemula atau eksekutif lah, buat latihan, tinggal lepas aja standarnya ini. Standarnya kan sistem baut ke knockdown, lepas aja, udah beres. Gitu bosku. Ini dibanderol dengan harga cukup fantastis, 106.300.000. Nah, untuk motor baru 250 cc, daripada teman-teman cari bekas, unit baru 2022. Ya, inilah pilihannya. Gitu. Nah, setelah itu kalau teman-teman mau naik lagi, cari yang lebih. Nah, kita bisa pindah ke brand ini, The Husqvarna TE 250i Injection. Gitu. Nah, di sini
Ada kelebihan dari unit Husqvarna daripada si versi yang biru. Yang jelas, memang ini budgetnya teman-teman harus siapin 184 juta guys. Cuman, nah ini ada kelebihannya lagi. Di samping itu, kalau teman-teman belinya di dealer resmi, ini bisa terbit STNK BPKB. Ya, jadi kalau teman-teman ingin main reading supermoto atau harian, bisa dikeluarin surat. Setelah itu, meskipun sama-sama 2 tak, dia oli sampingnya terpisah, tidak langsung campur. Nah, ini udah terpisah, kemudian dilengkapi dengan electric starter. Saya nggak bisa praktekin karena ini motor baru. Motor baru posisinya masih off semua. Kalau udah terjual atau sold, kita baru cek sound, gitu loh. Kemudian kalau berbicara suspensi ini dibandingin sama yang si biru, daya cengkramannya di lintasan off-road ini lebih diam guys. Di jalan tanah, jalan batu lebih diam karena ini WP factory. Sorry, ya bisa dibilang factory, cuman bukan faktorinya pembalap sih. Jadi gini, settingannya ini lebih gampang. Kanan kiri dia mainnya cuman kanan kiri, freeload sama rebound dia lebih gampang. Dia mainnya di atas semua. Ini buat pair kanan kiri, ini buat rebound, ini buat kompresi. Lebih gampang, lebih simple. Semuanya serba elektrik, jadi mempermudah. Sesuai lah dengan budget. Nah, kalau berbicara pengeremannya, ini untuk yang sekarang masalah rim, dia menggunakan di ID Star. Ininya cuman menggunakan Brintec. Nah, si bracket ini kalau berbicara masalah ganti piringan dis besar, ini beda karena dia menggunakan Brintec, gitu loh. Nah, beda dengan yang factory itu menggunakan Brembo. So, balik lagi ke belakang, dia juga dilengkapi dengan sistem unit track sama dengan versinya si Yamaha. Nah, yang jelas kalau sama-sama enduro, sama-sama pakai 18. Nah, kalau teman-teman melihat dari sistem sasis, antara sasis yang Yamaha, coba kasih lihat yang Yamahanya, itu aluminium, ini besi korodium. Kenapa? Karena ini meskipun besinya beda bahannya guys. Itu korodium, dia lebih ringan. Makanya bobotnya secara bobot antara si Yamaha sama ini, meskipun ini udah dilengkapi dengan electric starter, bobotnya hampir imbang. Itu bosku. Spek suspensi saya udah ada di postingan yang sebelumnya. Kita di shoot aja. Nah, sekarang kita bahas masalah si Oren. Kelebihannya atau kekurangannya si Oren, tapi si Orennya ini versinya yang standar. Ini versi reguler. Kalau yang ini versinya harusnya ini lawannya Sigday. Tapi karena budgetnya ini sama, harganya kita ambil budget yang sama. Ini harganya tahunnya sama 2022, 250 cc juga. Nah, di sini juga ada 250 EXC. Ya, kalau EXC itu perlu diingat itu khusus 2 tak, 2 stroke. Kalau ditambahin F berarti 4 stroke. Nah, ini pure murninya KTM versi reguler. Perbedaannya cuma di sini. Di triple camnya dia pakainya aluminium. Kalau untuk suspensinya dia sama persis. Nah, si KTM ada kelebihan. Ada kelebihannya dia pakai Brembo. Kekurangannya cuman bannya aja pakai Maxxis. Sama ini triple camnya. Gitu, karena ini cikal bakalnya buat si Husqvarna sama si gas. Nah, gitu. Terus belakangnya juga sama pakai Brembo. Kesini sama Brembo, kesini sama Brembo. Budgetnya juga sama 184, Husky juga sama. Nah, kemudian si wheelsetnya juga sama 18 guys, gitu. So, nah, saya berbagi cerita sedikit, berbagi sharing, mungkin teman-teman nanti ada.
Kalau di jalur teman-teman mungkin off-road antara si Husqvarna, KTM antara sama ini. Kalau off-road di medan licin, so biasanya ini dengan karakter rider jokinya yang masih sama, skillnya sama, kebanyakan jatuhnya banyakan pakai ini biasanya. Karena si suspensinya beda dengan WP, daya cengkramnya yang tadi kata saya bilang. Gitu guys. Tapi ini sedikit kebantu karena dia pakai Dunlop. Nah, dia pakai Dunlop, kalau ini pakai Maxxis. Kalau aku sih tetap pegang Dunlop karena si Maxxis tipenya masuk Indonesianya itu kurang banyak tipe gitu. Kalau untuk postur di antara tiga ini dia sama persis. Nah, tinggal teman-teman aja nih antara tiga brand ini sesuaikan dengan budget, mau pilih yang mana. Kalau masalah perawatan, yang jelas si biru karena dia harga unitnya juga cuman sekitaran 106, yang ini udah hampir 200. Yang jelas suku cadangnya antara Eropa sama Jepang. Harga spare partnya lebih murah Jepang guys, gitu. Nah, untuk harga mungkin nanti masalah part dan suku cadang di Instagram resmi yang SGM kita udah mulai rapihkan, udah kita mulai posting one by one. Nanti di semuanya bakalan rapih, tenang aja. Jadi teman-teman kalau set suku cadangnya semua nanti bakalan rapih, bakalan enak aja dilihatnya. Oke. Nih, kamu ada tambahan nggak? Biasanya apa yang suka ditanyain lagi? Udah sih kebanyakan gitu. Oh gitu ya. Oke deh kalau gitu. Jadi teman-teman, untuk review for money untuk kelasnya brand 2 tak untuk kelas pemula 250 cc pencinta 2 tak lover ya, ini dia gitu. Kalau teman-teman pingin full, kesimpulannya kalau pingin full, budget ada, dipakainya enak, readingnya nyaman, dengan budgetnya pas 184 juta, ngambil ini. Ini untuk usia 45 tahun ke atas, enak dipakainya, lembut. Kalau pingin keder-kederan, suspensinya lebih keras dikit, ambil ini Husky, karena pakai link unit track, di jalan bergelombang sama jalan batunya lebih diem. Nah, untuk yang terakhir budgetnya 104, ngambil Yamaha, spare part murah, sesuai kantong. Kalau ada servis, nggak sampai jual kalung istri, jadi nggak dimarahin mertua, bener nggak? Gitu. Nah, buat bos-bos ya, buat bos-bos ambil inilah gitu. Oke guys, see you the next video, bye bye. Wait. Tolong gua di komen, gua kalau ikutan off-road enaknya pakai motor yang mana nih guys? Oh iya, nih si teman-teman Yamaha lover suka nanyain, ini kan nggak pakai hidrolik, keras nggak? Ini aku pakai 2 jari. Aku kemarin Willy juga pakai 2 jari, giginya pakai gigi 3 itu guys. Gigi 3 timpah 4. Kalau pakai gigi 2 ke belakang. Oi. Kalau ini hidrolik, jadi lebih nyaman. Gitu coy. Kasih saran masukan, gue pingin off-road, pakainya apa nih? Nanti gue bikin satu lagi. Tapi setiap gue bikin motor pasti ada yang beli terus nih. Kemarin bikin udah bagus-bagus Husky, udah ada yang beli, ya dijual, namanya juga pedagang guys, belum sempet make. Yeah. I'm taking shots at the enemy, I'm gonna make
make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as